Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 1, sub 2, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, mata pelajaran yang dibahas adalah IPA, SPDP, dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Coba kalian amati gambar berikut. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mari bersama-sama kita menjawab. Nomor 1, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah, nah ini gampang ya, kegiatannya adalah orang yang bermain sepak bola. Kemudian, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan bola, kemudian ditendang menggunakan kaki. Lalu tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah, nah tempat yang aman tentu saja di lapangan sepak bola. Kemudian apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Contohnya misalnya seperti melakukan pemanasan agar saat bermain sepak bola kita tidak mengalami cedera. Pemanasan biasanya yang dilakukan adalah seperti lari-lari kecil mengelilingi lapangan, lari zigzag melewati rintangan, pelenturan otot-otot tubuh, melakukan passing cepat dengan teman, kemudian latihan menendang, dan latihan menangkap bola untuk kiper. Nah, setelah semua itu dilakukan, barulah kalian bisa bermain. Nah, tujuan dari permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan dan memenangkan pertandingan. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Seperti yang dulu dijelaskan di sub 1, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sekarang coba amati tulang-tulang yang ada di bagian tubuh manusia berikut ini. Silakan kalian amati baik-baik dari tengkorak yang ada di atas hingga tulang pergelangan kaki yang ada di bawah. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama-nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Kalian bisa coba di buku tema kalian. Silahkan kalian coba. Jika kalian sudah selesai, silahkan cocokkan dengan jawaban berikut ini. Nah, ini adalah tulang pada lengan manusia. Berikutnya, tulang pada kaki manusia. Silahkan kalian pasangkan dengan cara yang sama menggunakan garis. Nah, setelah selesai, silahkan kalian cocokkan dengan jawaban berikut ini. Bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah benar? Untuk menambah pemahamanmu tentang organ gerak manusia yang berupa tulang, buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Kalian bisa melihatnya di halaman 66 pada buku temamu. Langkah-langkah kerjanya, siapkan alat dan bahan seperti yang tertera berikut. Lalu, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Kamu juga bisa menggunakan kawat yang lentur agar mudah dibentuk. Ketiga, potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan. Selanjutnya,
rendamlah serpihan koran-koran ke dalam air, agar nantinya koran-koran tersebut mudah dibentuk. Setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat, bisa dari pati kanji atau kamu bisa menggunakan lem. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer ya. Nah, berikutnya tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat yang telah kamu bentuk. Kemudian keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik sinar matahari agar tidak retak. Setelah kering, warnailah dengan menggunakan cat sesuai dengan imajinasimu. Nah, patung sudah jadi. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang, silakan diskusikan fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi lain di perpustakaan sekolah, atau kamu juga bisa mencari di internet. Bapak contohkan. Yang pertama, nama tulang lengan misalnya tulang hasta. Nah, fungsinya berfungsi dalam memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar-mutar. Atau yang kedua, fungsi tulang lengan atas sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Nah, untuk sisanya silakan kamu cari pada referensi lain. Selamat mengerjakan. Fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Wah, di sini banyak sekali ya. Misalnya berlari, berenang, melompat, dan lain-lain. Kamu bisa tambahkan sendiri yang lainnya. Selanjutnya, bacalah teks yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Cerita ini sangat inspiratif, menceritakan orang yang berkebutuhan khusus namun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Kemudian, berdasarkan bacaan tersebut, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Seperti yang sudah sering kita lakukan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, ini beberapa contoh ide pokok paragraf 1, 2, dan 3. Sisanya silahkan kalian coba mencari sendiri. Selamat mengerjakan. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi dari buku tersebut. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni bagian depan dan bagian belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku tersebut. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Perhatikan baik-baik. Pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Jadi, jika background dari cover itu berwarna gelap, sebaiknya tulisan dibuat berwarna lebih terang. Begitu juga sebaliknya, jika backgroundnya terang, tulisannya dibuat lebih gelap, agar warna background dan tulisan tidak menyatu. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Nah, biasanya kalimat penjelas ini terletak di bawah judul bukunya. Seperti contoh berikut. Judul utamanya adalah Cerdas dan Bugar. Penjelasannya adalah buku tentang penjas untuk SD kelas 4. Karena cerdas dan bugar berhubungan dengan olahraga. Selanjutnya terdapat nama penulis. Nah, nama penulis biasanya terletak di pojok buku bagian atas atau bisa juga bagian bawah. Kemudian terdapat identitas penerbit. Nah, penerbit pun seperti itu. Bisa berada kadang ada di pojok bagian atas atau bagian bawah. Selanjutnya,
menyertakan gambar yang menarik. Tentu saja gambar yang dimaksud harus berhubungan dengan isi buku dan judul bukunya. Karena seperti ini judulnya tentang olahraga, berarti gambarnya berhubungan dengan orang yang sedang berolahraga. Selanjutnya, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, sinopsis ini dimaksud adalah seperti kesimpulan. Jadi kesimpulan inti dari cerita pada buku tersebut atau inti dari buku tersebut membahas tentang apa. Nah, itu disebut sinopsis. Jadi biasanya sinopsis ini akan dibaca seseorang sebelum membeli buku. Apakah buku yang dibeli atau ingin dibeli itu sesuai? Setelah membaca sinopsis, mereka akan tahu apakah buku ini ingin mereka beli atau tidak. Dan terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, sekarang giliranmu untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Jadi silakan membuat cover berdasarkan judul tersebut. Contohnya kira-kira seperti ini. Selamat mencoba. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.